Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak para kepala negara anggota D8 untuk bersatu dan memastikan kesejahteraan semua anggota, termasuk membela kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan saat menyampaikan opening remark dalam konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Dalam acara sesi pleno konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau D8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan kekuatan negara anggota D8 merupakan kekuatan yang transformatif. Developing Aid adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan pada tahun 1997. Anggotanya adalah Indonesia, Mesir, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar yang dimiliki D8 dalam memajukan kesejahteraan masyarakat anggotanya. Salah satunya dengan pemanfaatan ekonomi biru sebagai salah satu pilar kerjasama strategis. Tidak hanya itu, kepala negara juga mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Presiden ke-8 Indonesia ini menyerukan agar negara anggota Developing Aid mengesampingkan perbedaan untuk bersatu mendukung Palestina. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah perairan selama periode angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menurut Dwi Korita, potensi cuaca buruk tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal 2025. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat terutama yang melakukan perjalanan mengisi liburan Nataru untuk memonitor perkembangan cuaca dari BMKG, baik melalui aplikasi maupun media sosial. Mengingat cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi masih akan berlangsung hingga pergantian tahun. Wilayah yang perlu diwaspadai diantaranya di Samudra Hindia, sisi barat Sumatera, selatan Selat Sunda, selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Dwi Korita menjelaskan bahwa fenomena dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation dan potensi gelombang udara dingin yang bergerak dari daratan Asia menuju wilayah barat Indonesia diproyeksikan akan aktif selama periode Natal dan Tahun Baru. Kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk memperkuat upaya mitigasi, BMKG berkoordinasi dengan otoritas terkait meliputi Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK, BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah. Terutama di wilayah Jawa, kemudian juga Bali, dan juga ada di beberapa wilayah di Sumatera ini perlu waspada. Namun kami akan terus memberikan informasi secara dini, perakiraan dan peringatan dininya. Yang penting dimonitor terus. Sementara itu, pemirsa, menekan curah hujan tinggi di Jawa Tengah, BMKG dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Dilakukan dengan menebar 30 ton garam di langit wilayah Jawa Tengah. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak 11 Desember 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bekerjasama dengan BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca. Operasi yang sudah berlangsung sejak 11 Desember 2024 dilakukan untuk mengurangi potensi bencana akibat curah hujan yang tinggi. Modifikasi cuaca dilakukan dengan membawa 30 ton natrium klorida atau garam ke udara dengan pesawat. 30 ton garam tersebut disebar di perairan utara dan selatan Jawa Tengah guna mengurangi jumlah awan hujan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Dalam 9 hari terakhir telah dilakukan 30 kali penerbangan dan penyebaran garam di perairan utara dan selatan Jawa Tengah.
Meski begitu, keberhasilan operasi modifikasi cuaca bergantung pada potensi curah hujan di wilayah Jawa Tengah. Sampai sejauh ini kita sudah melakukan 30 kali penerbangan ataupun 30 sorti dengan total 30.000 kg atau kurang lebih 30 ton bahan semai NHC powder sudah kita semai di wilayah perairan utara dan juga selatan dari Jawa Tengah. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.